adik-adik. Nah, harus selalu pakai masker ya. Tapi karena kita mau ibadah, kita harus semangat. Oke? Nah, apa kabar adik-adik semuanya? Pasti sehat kan? Itu dia, karena kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita dan Dia tidak akan membiarkan kita kena virus. Oleh sebab itu, yuk siap-siap, kita akan mulai ibadah kita. Jadi kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah. Ayo, jangan ada yang ngintip ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Koko Ando berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siap untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Nah, kita kan udah berdoa. Nah, sekarang siapa di sini yang disayang sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Kok Ando juga disayang dong sama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu yuk kita nyanyiin lagu Sayang Sayang Disayang. Siap ya? Yuk sayang sayang. Sayangnya begini. Sayang sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Sayang sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, haleluya. Nyanyi glory, puji Tuhan. Sekali lagi sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, haleluya. Nyanyi glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, haleluya. Nyanyi glory, puji Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, sampai kakek nenek. Kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita melayani Tuhan. Kakinya ya, kita sama-sama melayani. Kakek-kakek, nenek-nenek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama melayani Tuhan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Ke depan, tanganku ke belakang. Ke depan, lalu digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Lagi, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Ke depan, lalu digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang. Ke depan, lalu digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kepalaku
capek, jangan capek dulu. Masih semangat, baru juga jam 10, baru sarapan, baru mandi, masa udah capek? Nah, kita mau dengar dulu firman Tuhan ya. Jadi jangan ada yang capek. Untuk fokus dengar firman Tuhan nih ya, tentang orang kaya. Orang kaya itu banyak apanya? Banyak uangnya. Dan orang miskin. Orang miskin itu uangnya sedikit. Dikit banget. Dia makannya aja susah. Nah, firman Tuhan akan membahas tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Jadi jangan kemana-mana. Yuk kita siapin hati, lipat tangannya, tutup matanya, konsentrasi karena kita mau dengar firman. Kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku Tuhan, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau dengar firman, sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami mau belajar dari firman Tuhan yang kami lihat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sebentar akan melihat firman Tuhan yang digambarkan lewat video. Jadi adik-adik perhatikan ya, nanti ada soalnya, ada tugasnya. Nah, firman Tuhan ini diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Nah, adik-adik gak usah baca semuanya, tapi perhatikan video ini diambil menurut firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Oke, siap untuk dengar firman? Yuk kita lihat videonya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu mati juga, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara, di alam maut ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi
Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Nah, adik-adik udah lihat kan? Kasihan banget ya Lazarus. Dia lapar, malah dijilatin sama anjing-anjing. Nah, sekarang tugas untuk adik-adik semuanya. Dari yang kelas kecil dulu ya. Yang kelas kecil, nah kalian mewarnai gambar ini ya. Nah, untuk yang kelasnya Abang Heri, kalian cari perbedaan dari gambar ini ya. Tapi habis itu diwarnain dan harus sama antara gambar atas dan gambar bawah. Oke. Nah, kemudian untuk kelas besar, kelas Koko Ando, jawab pertanyaan ini ya. Yang pertama, siapa nama orang yang miskin itu? Oke. Yang kedua, apa yang dia lakukan untuk menutupi rasa laparnya? Nah, apa tuh yang dia lakuin? Yang ketiga, apa yang diminta oleh orang kaya itu kepada Bapak Abraham pas dia masuk di api penyiksaan? Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, ada di manakah Lazarus ketika orang kaya itu mengalami penyiksaan? Yang terakhir, apa yang orang kaya itu minta kepada Bapak Abraham? Nah, yang terakhir itu ya. Jadi si orang kaya ini minta sesuatu nih setelah Bapak Abraham bilang nggak bisa. Nah, orang kaya ini minta sesuatu. Apa itu? Oke adik-adik, kita akhiri ibadah kita. Kalau tadi udah dapat tugasnya, udah memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita akhiri ya. Sampai nanti ketemu minggu depan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan. Ajar kami untuk tidak sama seperti orang kaya yang sombong. Tetapi kami mau belajar untuk rendah hati, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Biarlah kembali Tuhan kumpulkan kami
minggu depan untuk beribadah kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya.